Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Huyuni. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pelingkupan identifikasi, dampak penting potensial, klasifikasi dan prioritas dampak penting dalam mata kuliah analisis dampak lingkungan. Yang pertama, yaitu kita masuk dengan panduan pelingkupan dalam analisis dampak lingkungan oleh Deputi Bidang Data Lingkungan tahun 2007, Kementerian Negara Lingkungan atau KLH, dengan dukungan Agensi Danish International Development atau DANIDA melalui program PACE One Environmental Sector. Masuk dalam proses pelingkupan, yaitu di mana proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dalam penting hipotetik yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan. Tujuan dari pelingkupan ini yaitu untuk merancang kajian andal agar menjadi kajian yang tepat sasaran. Kemudian kajian andal ini harus mempunyai arah, fokus, dan lingkup yang tepat. Kemudian macam-macam dari proses pelingkupan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pelingkupan dampak penting hipotetik. Kemudian ada pelingkupan batas lama dampak yang berlangsung, dan pelingkupan metode studi, serta pelingkupan batas wilayah studi. Yang pertama yaitu hasil pelingkupan, yang dimana merupakan dampak penting hipotetik terhadap lingkungan hidup yang dipandang sangat relevan untuk ditelaah secara mendalam pada AMDAL ini, dengan meniadakan hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting untuk ditelaah. Kemudian batas waktu dalam kajian yang merupakan rentang waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perakiraan perubahan kualitas lingkungan terhadap proyek dan dengan adanya proyek. Adanya metode studi mencakup metode pengumpulan dan analisis data, serta metode perkiraan dampak, jumlah sampel, dan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses pelingkupan ini. Kemudian adanya lingkup wilayah studi berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama ada batas proyek, kemudian batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Di sini ada kerangka proses dan metode pelingkupan yang dampak penting bagi hipotetik. Yang pertama ada deskripsi rencana kegiatan, zona lingkungan hidup, kegiatan lain di sekitarnya, kemudian ada saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat. Selanjutnya yaitu masuk dalam dampak potensial atau DP dan dampak penting hipotetik atau DPH. Dalam dampak potensial ini adanya identifikasi dampak potensial, saran pendapat, dan tanggapan masyarakat. Dan untuk dampak penting hipotetik ini ada identifikasi dampak potensial dan saran pendapat dan tanggapan masyarakat. Kemudian muatan pelingkupan atau masuk dengan deskripsi rencana usaha dalam muatan pelingkupan ini. Yang pertama, status studi AMDAL. Apakah dilaksanakan secara terintegrasi, bersamaan, atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis? Nah, dari uraian ini kita ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kedalaman informasi yang diperlukan dalam kajian AMDAL ini. Kemudian adanya kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kesesuaian dengan tata ruang, yang dimana informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dengan tata ruang ini disajikan dalam bentuk peta tumpang susun atau disebut dengan overlay, yang dimana antara peta batas tapak proyek rencana usaha dengan peta RT/RW yang berlaku. Kemudian menguraikan secara singkat dan menyimpulkan apakah proyek ini sesuai atau tidak dengan tata ruang. Apakah seluruh atau sebagian tapak proyek ini sesuai atau tidak sesuai dengan tata ruang.
Jika adanya keraguan atau terkait kesesuaian dengan RT RW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal dari instansi yang terkait dan bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPRN atau BKPRD. Kemudian ini contoh dari wilayah kesesuaian dengan RT RW kabupaten. Di sini diambil dari wilayah Kabupaten Banggai, yang dalam titik merah ini merupakan lokasi fasilitas produksi dengan keterangan yang warna hijau ini merupakan hutan, hijau muda ini hutan lindung, ada hutan suaka, kawasan lindung, dan lain-lain. Di mana kawasan ini merupakan banyak kawasan-kawasan yang terlindung. Kemudian adanya deskripsi rencana usaha, yang dimana deskripsi rencana kegiatan berfokus kepada komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan. Yang kedua ada alternatif rencana usaha. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup yang sudah direncanakan dari awal sebagai bagian besar dari rencana kegiatan, terintegrasi dalam desain rencana kegiatan. Kemudian ada contoh proses identifikasi dampak dan potensial, yang merupakan proses identifikasi potensial dan evaluasi, merupakan evaluasi dampak next study. Kemudian adanya berbagai metode yang digunakan untuk identifikasi dampak potensial. Yang pertama adalah penelaahan pustaka, analisis isi atau konten analisis, interaksi kelompok yang dapat diselenggarakan dari rapat, lokakarya, brainstorming, dan sebagainya. Kemudian ada daftar uji yang dilakukan dengan sederhana, kuesioner maupun deskriptif. Kemudian ada matrik interaksi sederhana, bagan alir, pelapisan, dan pengamatan singkat lapangan atau observasi. Di sini ada contoh matrik dampak potensial untuk pengembangan lapangan gas. Yang di mana di sini ada dampak dari geofisik kimia, biologi, maupun Sosekbud dan Kesmas. Di sini ada penyajian tentang prakonstruksi atau sebelum konstruksi, dan operasi, serta pasca operasi. Kemudian adanya kriteria dalam evaluasi dampak potensial. Yang pertama, kriteria ini ada dalam panduan pelingkupan KLH tahun 2007. Yang dimana yang pertama ada apakah beban terhadap komponen lingkungan sudah tinggi. Yang dimana analisis ini merupakan analisis data sekunder dan hasil dari kegiatan observasi awal. Kemudian apakah komponen lingkungan memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dalam hal ini kita dapat melihat dari hasil observasi awal. Kemudian apakah ada kekhawatiran masyarakat yang sangat tinggi terhadap komponen lingkungan. Dalam hal ini kita dapat mengidentifikasi dari hasil wawancara atau interview singkat ketika kita ada datanya observasi di lapangan. Yang terakhir, apakah ada aturan atau kebijakan yang dilanggar oleh dampak tersebut. Dalam peraturan ini kita dapat menelaah dari adanya peraturan dalam baku mutu yang terkait dengan komponen lingkungan yang terkena dampaknya. Sedangkan dalam Permen LH nomor 16 tahun 2012, kriteria lainnya menentukan dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak. Kemudian kita dapat menguji apakah pihak pemrakarsa ini telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara yang pertama adanya cara standar operasional prosedur atau SOP tertentu untuk pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan. Kemudian adanya panduan teknis yang diterbitkan pemerintah atau standar internasional.
Kemudian adanya narasi evaluasi dampak potensial. Di sini ada narasi amdal peningkatan kapasitas produk gas dengan penurunan kualitas udara. Kemudian ada bangkitan debu yang merupakan sumber dampaknya mobilisasi peralatan dan bahan. Kemudian ada peningkatan kebisingan, yang dimana dari dampak kegiatan ini merupakan mobilisasi peralatan dan bahan yang dapat mengurangi kemungkinan kegiatan mobilisasi ini dengan pemasang peredam suara pada peralatan proyek, dan ini telah menjadi SOP yang terintegrasi dalam rencana kegiatan. Kemudian ada contoh matrik dampak penting hipotetik pengembangan lapangan gas ini. Nah, dari sini adanya bagan alir, di mana bagan alir ini berisi proses pelingkupan pengembangan lapangan gas. Ini ada berisi tentang deskripsi rencana kegiatan, rona lingkungan, saran masukan dan tanggapan bagi masyarakat. Kemudian ada dampak potensial. Untuk identifikasi dampak potensial ini ada metode, yang dimana ada metode diskusi antar pakar dan matrik. Kemudian untuk evaluasi dampak potensialnya ada metode diskusi antar pakar, studi literatur, konsultasi publik, observasi awal, dan professional judgment. Dan tampak penting hipotetik, di sini ada komponen geofisik kimia, komponen biologi, dan komponen sosial, ekonomi, budaya, dan kesmas. Untuk bagan alir pelingkupan ini kurang lebih sama dengan bagan alir pelingkupan gas, yang dimana di sini ada deskripsi rencana kegiatan juga dan rona lingkupan. Kemudian untuk metodenya di sini berbeda dengan bagan alir dari pengembangan lapangan gas. Di sini untuk metodenya menggunakan diskusi antar pakar dan matrik untuk mengidentifikasi dampak potensialnya. Untuk evaluasi dampak potensialnya ini sama dengan tadi, sehingga dapat dampak penting hipotetik atau DPH-nya. Nah, selanjutnya masuk ke diagram alir dampak penting hipotetik pengembangan lapangan gas, yang dimana untuk di bagian kutub negatif ini kegiatannya berhenti dan kutub positif ini kegiatannya berlanjut. Dalam pengembangan lapangan gas ini ada prakonstruksi, konstruksi, dan operasi serta pasca operasi. Dalam proses konstruksi ini ada penurunan sifat fisik kimia tanah. Kemudian apakah dalam kegiatan operasinya ada terganggunya satwa liar dan jalur jelajahnya, serta penurunan kualitas air. Kemudian untuk pasca operasinya ada penurunan kualitas udara, sehingga apakah hal ini dapat terganggunya keselamatan masyarakat dan atau terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, dan terganggunya aksesibilitas dari masyarakat, serta hasil akhirnya kita harus mencari persepsi masyarakatnya. Kemudian pelingkupan batas wilayah studi, yang dimana adanya batas wilayahnya ada batas proyek, ruang di mana suatu rencana usaha akan melakukan kegiatan prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Dari ruangan rencana ini bersumber dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, termasuk alternatif lokasi rencana usaha, posisi batas proyek ini agar dapat dinyatakan dalam koordinat. Kemudian adanya batas ekologis, yang merupakan ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha menurut media transportasi, limbah melalui air, udara, maupun organisme. Kemudian adanya proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut,
yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Termasuk dalam ruang ini adalah ruang di sekitar rencana usaha yang secara ekologis dapat memberikan dampak terhadap aktivitas usaha. Nah, kemudian adanya batas sosial, yang dimana batas sosial ini merupakan ruang di sekitar rencana usaha yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial, sehingga dapat mendukung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan, termasuk sistem dan struktur sosial. Sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat yang dapat diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar dalam suatu usaha. Nah, di sini ada batas administrasi, di mana masyarakat ini dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di dalam ruang sosial tersebut. Kemudian batas ruang tersebut dapat berupa batas administrasi pemerintah atau konsesi pengelolaan sumber daya seperti batas HPH, batas wilayah kerja pertambangan. Kemudian adanya ruang lingkup batas wilayah studi. Di sini ada batas wilayah studi, batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Di mana batas proyek ini merupakan batas fisik yang merupakan kewenangan proyek di darat maupun di laut. Serta batas ekologis ini batas di mana limbah cair dan emisi gas transportasi melalui media air, udara, dan organisme. Batas sosial merupakan batas yang terkena dampak limbah cairan emisi gas kegiatan proyek lainnya, atau masyarakat yang terkena imbas dari limbah tersebut. Kemudian untuk batas administratif yaitu batas kewenangan penegakan hukum oleh pemerintah kabupaten maupun kecamatan. Di sini ada gambar contoh-contoh dari batas proyek suatu wilayah tertentu. Yang garis merah ini merupakan zona antara daerah yang dibatasi. Ini batas proyek, ini batas ekologis, dan ini batas sosial dan administratif. Kemudian ada batas wilayah studi analisis dampak lingkungannya, dan batas wilayah studi analisis dampak lingkungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.